Dulu aku pernah tersesat, pernah berpikir bahwa dunia adalah tujuan, mengejarnya adalah utama. Tetapi semakin dikejar, semakin lelah rasanya. Semakin dinikmati, semakin haus rasanya. Menjadikan ambisi sebagai rajanya. Di dalam diri seakan ada ruang yang tak pernah kenyang. Ada tempat kering yang terasa, dan ada ruang sepi yang entah harus diisi apa. Hilang arah, terserah. Kehidupan seakan kehilangan maknanya. Sebatas memenuhi keinginan, sebatas memuaskan hati, dan tak peduli bahwa semua ada dalam aturan sang pemilik alam ini. Hingga akhirnya memberanikan diri menepi, menyadari bahwa hidup sepertinya memang tak seenak kita sendiri. Kemudian berhenti dan menata kembali. Allah memang maha baik, mengakui masa silam yang tak terarah, memperbaiki sikap yang pernah salah, dan berjalan menuju sang maha cinta dengan tak pernah lelah. Perjalanan baru pun dimulai. Kalamnya yang dulu selalu kuabai perlahan kuamati hingga usai. Al-Quran itu seakan menjadi magnet, menarik semua kebaikan-kebaikan di sekelilingku, menunjukkan jalan terang yang tak mulus, tetapi menjanjikan kebaikan yang lurus. Aku berbahagia seakan menemukan diriku yang hilang. Pendosa sepertiku mendapat ruang dan kesempatan yang sama untuk kembali tanpa peduli sejauh apa kita pernah pergi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran telah menerangkannya. Allah tak pernah ingkar jika memang ada satu keinginan di dalam dasar hati kita untuk kembali, dan kita bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Kita akan lihat betapa menakjubkan cara Allah mengubah kehidupan kita. Kita mungkin tak akan lebih baik dari orang lain, karena mengukur kehidupan kita dengan orang lain adalah sebuah hal yang keliru. Tetapi kita akan mensyukuri hari ini karena kita berhasil menjadi lebih baik dari kita yang dulu. Al-Quran akan mengubahmu. Ketenangan hati, kenyamanan hidup, dan kebahagiaan yang hakiki hanya akan kau dapati dalam kedekatanmu dengan Al-Quran. Mendekatlah, kau akan takjub dibuatnya. Pernah dengar kisah salah satu nabi, tapi lupa sih siapa nama nabinya. Beliau didatangi sama malaikat Israel. Terus nabi nanya, untuk apa kau kemari? Israel menjawab kalau dia mau nyambut nyawanya nabi. Nabi kecewa, terus bilang, bukankah sudah kukatakan sebelumnya, supaya engkau memberitahukan terlebih dahulu sebelum datang jemput ajalku. Israel pun menjawab, bukankah memang tanda-tanda itu sudah diberitahukan terlebih dahulu? Lihat, banyak dari helaian rambutmu yang sudah mulai memutih. Rasakan kekuatan tubuhmu yang dulunya kuat dan gagah sudah mulai lemah dan membungkuk. Fungsi organ tubuh yang tadinya juga lancar mulai lemah dan tidak berfungsi. Jadi, ya itulah sebagian tanda-tanda alamiah yang dikasih Allah pada hambanya sebagai sinyal kalau ajal sudah mulai dekat, yaitu usia yang mulai uzur. Meskipun tanda itu tidaklah mutlak, dan tiap orang memiliki takdir masing-masing bagaimana akan meninggal, itu semua pun mutlak adalah keputusan Allah. Tapi selama ini yang jarang kita pahami bahwa kematian itu hakikatnya adalah rojiun, kembali, pulang. Kita kembali atau pulang kepada asal kita, kepada yang menciptakan kita. Bahkan semakin bertambah usia, semakin menua dan rentah, manusia seperti mengulang waktu, perlahan kembali pada masa dia kecil hingga bayi dulu. Tubuh yang lemah, organ tubuh yang tidak sepenuhnya berfungsi, gigi tidak lengkap, berjalan makin susah, bahkan untuk buang hajat lebih sering meremeh.
dan meminta pertolongan untuk melakukan sesuatu. Kita semua akan seperti itu nantinya. Lantas, tahukah kita jika dalam tubuh kita terdiri dari zat dunia dan akhirat? Dunia itu fisik dan akhirat itu nyawa. Pada akhirnya yang berasal dari dunia akan kembali. Begitu juga yang berasal dari akhirat. Tubuh ini akan kembali ke tanah, jadi cacing atau hilang. Sedangkan nyawa akan ditarik pulang untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dilakukan semasa hidup. Artinya manusia dan hidupnya ibarat padi yang dipanen. Isinya diambil, sedangkan sampahnya tak berguna untuk dibuang dan hancur. Yang terpenting dari isi tubuh kita ini adalah nyawa, sedangkan kulit pembungkus luar tidak akan kekal dan akan hancur. Kalau ingin menangis penuh sesal atas dosa-dosa kita, harusnya sekarang, selagi nyawa masih bersatu dengan kulit. Karena jika tinggal tubuh berbalut tulang yang terkubur dalam tanah nanti, semua sudah terlambat untuk ditangisi. Lantas, jika kematian itu adalah kembali, bukankah sama halnya seperti tujuan akhir? Tidak ada lagi yang ingin kita capai setelah sampai pada tahap kembali. Harusnya ada rasa bahagia dan lega jika sampailah kita pada tujuan akhir itu. Kematian ibarat pindah ke tahap paling penting, nyata dan dinanti. Kematian itu ibarat pulang setelah sekian lama berkelana. Ada rindu dan lega di sana. Ada bahagia yang sangat dinantikan. Kecuali bagi kita yang selama hidup justru tidak tahu kemana tujuan akhir itu. Kita yang tidak tahu rumah mana untuk dituju. Kita yang tidak pernah mau tahu tentang untuk apa diciptakan. Semoga selama hidup ini kita tidak hanya jadi manusia terombang-ambing dalam lautan dunia tanpa memikirkan akhirat. Tapi ingatlah juga kawan, manusia beruntung itu yang dunia dan akhiratnya seimbang, tapi tak bertentangan. Sedangkan yang merugi itu karena dunia hingga dia lupa akan akhirat. Sedangkan melupakan dunia karena akhirat adalah hal mustahil, sebab manusia bukan malaikat.